Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, bagaimana kabarnya? Ya, bertemu lagi dengan saya Fatihah Maharani. Kali ini saya akan menjelaskan materi tentang gelombang cahaya. Teman-teman tahu nggak apa sih gelombang cahaya? Cahaya disebut sebagai dualisme gelombang partikel, artinya cahaya dianggap sebagai gelombang, juga sekaligus dianggap sebagai partikel. Dasar dari kesepakatan ini karena alasan pertama, cahaya merupakan energi yang berbentuk gelombang elektromagnetik yang dapat dilihat dengan mata yang panjang gelombangnya sekitar 380-750 nm. Namun, kadangkala cahaya dengan panjang gelombang tertentu tidak terlihat dengan mata telanjang. Alasan kedua, cahaya merupakan partikel yang disebut foton. Foton merupakan kuantum medan elektromagnetik yang berinteraksi dengan elektron dan inti atom. Teman-teman, yuk kita lanjut ke topik berikutnya. Suatu benda yang dapat memancarkan cahaya disebut dengan sumber cahaya. Nah, berdasarkan sumbernya terdapat dua jenis cahaya, yaitu 1. Cahaya berasal dari benda itu sendiri, contohnya matahari, lilin, lampu, senter, dan lain-lain. 2. Cahaya memancarkan dari benda akibat pantulan cahaya dari sumber cahaya utamanya. Misalnya adalah ketika kita melihat matahari pada permukaan air. Teman-teman, apa aja sih sifat-sifat cahaya? Yuk simak penjelasan berikutnya ya. Yang pertama, sifat cahaya merambat lurus. Sifat cahaya merambat lurus dapat kita buktikan dengan mengamati cahaya pada kendaraan bermotor yang kita gunakan. Garis perambatan cahaya ini disebut dengan sinar. Karena sifat cahaya yang merambat lurus ini, manusia dapat memanfaatkan cahaya untuk banyak keperluan, seperti dalam pembuatan senter, lampu, dan lain-lain. Yang kedua, sifat cahaya dapat menembus benda bening. Benda bening atau transparan merupakan benda tembus pandang yang dapat dilewati oleh cahaya. Benda bening atau transparan ini dapat meneruskan semua cahaya yang ia terima. Berdasarkan penembusan cahaya yang dapat dilakukan benda dibagi menjadi 3, yaitu yang pertama, benda bening atau transparan dapat meneruskan semua cahaya. Yang kedua, benda translucent hanya dapat meneruskan sebagian cahaya yang diterimanya, contoh air keruh, kaca dop, dan lain-lain. Yang ketiga, opaque, benda yang tidak dapat ditembus oleh cahaya sama sekali, contohnya kayu, batu, dan lain-lain. Sifat yang ketiga, cahaya yang dapat dipantulkan. Pemantulan cahaya dapat dibedakan menjadi 2 jenis, yaitu 1. Pemantulan teratur. Pemantulan teratur merupakan pemantulan yang menghasilkan berkas cahaya pantul sejajar. 2. Pemantulan baur. Pemantulan baur merupakan pemantulan yang menghasilkan berkas cahaya ke seluruh arah dan tidak teratur. Sifat yang keempat, cahaya dapat dibiaskan. Pembiasan cahaya merupakan pembelokan arah gelombang cahaya ketika melewati 2 medium dengan kerapatan yang berbeda. Syarat-syarat terjadinya pembiasan cahaya adalah 1. Cahaya melalui 2 medium yang berbeda kerapatan optiknya. 2. Cahaya datang tidak tegak lurus dengan bidang batas. Artinya, sudut cahaya datang lebih kecil dari 90 derajat. Ada 2 kemungkinan yang akan terjadi pada proses pembiasan cahaya, yaitu A. Arah pembiasan mendekati garis normal, B. Arah pembiasan menjauhi garis normal. Cahaya kelima atau yang terakhir, cahaya dapat diuraikan. Penguraian atau dispersi cahaya adalah penguraian cahaya polikromatik. Cahaya putih menjadi cahaya monokromatik, merah, jingga, kuning, hijau, biru, nila, dan ungu pada prisma melalui proses pembiasan. Teman-teman, kecepatan atau laju cahaya adalah kelajuan cahaya dalam ruang vakum yang nilainya sekitar 1.199.792.458 meter per sekon atau 3,00 kali 108 meter per sekon. Simbol yang digunakan untuk melambangkan kecepatan cahaya adalah C, huruf kecil. Baiklah, selanjutnya intensitas cahaya. Intensitas cahaya adalah besaran pokok dalam fisika yang menyatakan daya yang dipancarkan oleh suatu sumber cahaya pada arah tertentu per satuan sudut. Alat ukur yang sering digunakan untuk mengukur intensitas cahaya antara lainnya adalah light meters, illuminance, lux meter, dan lain-lain. Lanjut ke sifat cahaya selanjutnya, yakni difraksi cahaya. Difraksi cahaya adalah peristiwa penyebaran atau pembelokan gelombang oleh celah sempit sebagai penghalang. Selanjutnya, difraksi celah tunggal.
Salah satu jenis difraksi Fraunhofer yaitu difraksi dengan sumber cahaya dan lain penerimaan berada pada jarak tak terhingga dari benda penyebab difraksi, sehingga muka gelombang tidak lagi diperlukan sebagai bidang sferiks, melainkan sebagai bidang datar. Dengan kata lain, difraksi ini melibatkan berkas cahaya sejajar. Jadi, pola gelap atau difraksi minimum terjadi jika D sin sama dengan N kali lambda. N sama dengan 1, 2, 3. Sementara itu, pola terang atau difraksi maksimum terjadi bila sin sama dengan N kurang setengah kali lambda. N sama dengan 1, 2, 3. Oke, next. Difraksi celah majemuk atau kisi difraksi. Kisi difraksi merupakan pirantin untuk menghasilkan spektrum dengan menggunakan difraksi dan interferensi, yaitu tersusun oleh celah sejajar dalam jumlah sangat banyak dan memiliki jarak yang sama, biasanya dalam orde 1000 per milimeter. Polarisasi cahaya. Teman-teman tahu nggak, polarisasi cahaya yang dipantulkan oleh permukaan transparan akan maksimum bila sinar pantul tegak lurus terhadap sinar bias. Sudut datang dan sudut pantul pada saat polarisasi maksimum disebut sudut Brewster atau sudut polarisasi IP. Arah sinar pantul IP tegak lurus dengan sinar bias R tanda kutip, maka berlaku IP tambah R tanda kutip sama dengan 90 derajat atau R tanda kutip sama dengan 90 derajat kurang IP. Menurut Senelius, N sama dengan tan IP. Keterangan N sama dengan indeks bias relatif bahan polarisator terhadap udara, IP sama dengan sudut pantul, R dengan tanda kutip sama dengan sudut bias. Baiklah, yang terakhir kita masuk ke contoh soal. Seberkas cahaya monokromatik memiliki panjang gelombang 5000 A dilewatkan melalui celah ganda Young. Celah ganda berjarak 0,2 mm satu sama lain. Kemudian 80 cm di belakang celah dipasang layar. Tentukan jarak garis terang pertama dari terang pusat. A 0,32 cm, B 0,62 cm, C 0,70 cm, D 0,84 cm, E 0,96 cm. Jawabannya A 0,32 cm. Pembahasan untuk pola terang pertama M sama dengan 1. Dari terang pusat dapat diperoleh DY1 per L sama dengan 1 kali lambda. 2 kali 10 pangkat min 4 kali Y1 per 0,8 sama dengan 1 kali 5 kali 10 pangkat min 7. Y1 sama dengan 3,2 kali 10 pangkat min 3M sama dengan 0,32 cm. Baiklah, sekian penjelasan saya tentang materi kali ini. Semoga bermanfaat. Terima kasih sudah menonton. Sampai berjumpa kembali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.